Matahari kini sudah mulai memancarkan sinarnya kembali. Tasya pun kini membuka matanya secara perlahan. Tasya bangkit dari tidurnya dan Tasya berjalan menuju jendela untuk membuka tirai jendela kamarnya. Saat Tasya membuka tirai jendela kamarnya, Tasya melihat ke bawah. Dan Tasya pun memfokuskan pandangannya pada seorang pria yang kini tengah berdiri di bawah dan menatap Tasya dengan senyumannya yang begitu mempesona. Tasya pun kini tersenyum saat Tasya sudah melihat pria itu dengan jelas. Tasya langsung berlari ke bawah dan keluar rumah. Tasya pun langsung memeluk pria itu dengan perasaan penuh kerinduan. Arya, Arya, aku merindukanmu, ucap Tasya sambil memeluk erat Arya. Aku juga merindukanmu. Bagaimana keadaanmu sayang? Tanya Arya. Aku baik-baik saja, jawab Tasya. Kamu pasti lelah kan karena melakukan perjalanan malam. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku akan memasak untukmu, ucap Tasya dengan terus mengambangkan senyumnya yang sangat manis. Arya pun hanya mengangguk dan tersenyum pada Tasya. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar mereka. Arya langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur yang selama ini Tasya tempati. Sedangkan Tasya langsung pergi kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Setelah 15 menit Tasya pun keluar kamar mandi dengan sudah mengenakan pakaiannya. Tasya langsung turun ke bawah untuk masak buat Arya. Saat Tasya asik memasak, Ian turun untuk mengambil minum. Ian pun melihat Tasya yang tengah sibuk memasak. Kak Tasya, panggil Ian. Ian, kamu sudah bangun? Tanya Tasya yang masih fokus pada masakannya. Iya, jawab Ian. Kakak, kok tumben si pagi-pagi kakak masak? Sambung Ian yang bertanya pada Tasya. Iya, Arya datang jadi aku mau masak makanan sukaan Arya, jawab Tasya. Kak, Arya sudah datang? Tanya Ian dan Tasya pun hanya mengangguk. Tak lama Arya pun turun dan langsung memanggil Ian. Ian, panggil Arya yang menuruni tangga. Kak Arya, panggil Ian yang melihat Arya tengah berjalan mendekatinya dengan tatapan datar. Kapan kakak sampai di sini? Tanya Ian. Tadi, jawab Arya singkat. Tak lama Tasya pun sudah selesai dengan masakannya. Tasya pun langsung menyajikannya di meja makan. Mereka pun akhirnya sarapan bersama. Setelah menghabiskan sarapan mereka, Arya mengajak Tasya dan Ian berbincang sebentar. Untuk memberitahukan kalau Arya akan membawa mereka ke London. Tasya, Ian, lusa kalian harus bersiap untuk pergi ke London, ucap Arya. Untuk apa kita pergi ke London? Tanya Tasya yang tidak mengerti. Karena Tasya memang belum mengetahui apapun. Sedangkan Ian yang sudah mengerti dan paham maksud Arya hanya mengangguk. Nanti aku jelaskan padamu di dalam kamar, jawab Arya yang membelai rambut Tasya dengan lembut. Baiklah, aku akan mempersiapkan semua yang akan aku bawa. Aku pergi ke kamar dulu, ucap Ian yang berpamitan pada Arya dan Tasya. Yang dijawab dengan anggukan oleh Arya dan Tasya. Setelah itu Arya menarik tangan Tasya menuju ke kamar mereka yang berada di lantai atas. Setelah sampai di kamar, Arya duduk di sofa samping jendela. Arya meminta Tasya untuk duduk di depan Arya. Agar Arya bisa memeluk Tasya dari belakang sambil menjelaskan mengapa Arya akan memindahkan Tasya dan Ian ke London. Apa maksud kamu memindahkan aku dan Ian ke London? Tanya Tasya yang kini sudah duduk di depan Arya. Aku akan memindahkan kamu ke London itu karena aku ingin kamu mengambil alih perusahaan papa untuk sementara yang ada di London, jawab Arya. Tapi aku tidak berpengalaman. Bagaimana kalau aku tidak bisa dan tidak mampu membawa perusahaan papa maju? Dan justru membuat perusahaan papa jatuh, ucap Tasya. Tenang saja, Ian akan membantumu di sana. Dan yang harus kamu tahu, aku memintamu untuk mengambil alih perusahaan sementara itu ada alasannya, ucap Arya. Alasan apa? Tanya Tasya tak mengerti. Pertama, aku ingin kamu mulai belajar untuk memimpin perusahaan agar nanti siap saat kamu kembali ke Indonesia. Karena saat itu aku akan memberi kejutan buat kamu. Yang kedua, aku ingin menjadikan kamu pahlawan untuk Fadil namun tanpa diketahui oleh Fadil, jelas Arya. Maksudnya apa? Pahlawan apa? Tanya Tasya pada Arya. Aku sudah tahu mengenai Fadil. Dan aku sudah membahasnya dengan Vian dan Ian. Aku meminta Ian untuk membocorkan dokumen-dokumen rahasia perusahaan Fadil. Dan saat Fadil membutuhkan dukungan, Fadil akan mengajukan kerjasama dengan perusahaan yang akan dipimpin oleh kamu. Kamu membantu perusahaan Fadil bangkit tapi secara diam-diam kamu mencari tahu kelemahan dia. Dan secara diam-diam kamu menekan Fadil dari belakang.
Setelah itu kamu tinggal meledakkan bomnya lalu. Boom, perusahaan Fadil runtuh. Dan kalau sudah seperti itu Fadil tidak akan bisa apa-apa lagi, ucap Tasya yang memotong penjelasan Arya. Tasya pun mendongakkan kepalanya menghadap Arya. Arya pun tersenyum pada Tasya. Arya tidak menyangka kalau Tasya langsung mengerti maksud Arya dan rencana Arya. Saat Arya tersenyum pada Tasya, entah apa yang mendorong keneranian Tasya untuk langsung menarik tengkuk Arya dan Tasya pun langsung mencium bibir Arya dan saat Tasya akan melepas ciumannya Arya menahannya. Dan Arya pun titit bibir Tasya. Akhirnya Tasya pun membalas lumatan Arya. Arya dan Tasya mencurahkan kerinduan mereka. Arya melanjutkan aksinya mencumbu Tasya dan Tasya pun menikmati setiap permainan Arya yang memanjakannya. Karena jujur saja Tasya benar-benar merindukan Arya dan setiap sentuhannya. Tasya dan Arya pun akhirnya masa-masa melepas hasrat kerinduan mereka sepanjang malam. Sampai pada akhirnya mereka terlelap karena kelelahan. Sedangkan Ian kini tengah berkutik dengan laptopnya. Ian sudah memulai aksinya untuk membocorkan dokumen-dokumen perusahaan Fadil. Karena saat Ian dan Tasya pergi ke London, Fadil sudah mulai mencari perusahaan yang bisa memberi keuntungan besar sehingga bisa membangkitkan kembali perusahaannya. Ian sangatlah berbeda saat tengah menjalankan tugasnya. Karena itu Ian selalu mengunci diri saat tengah bekerja. Karena Ian tidak ingin ada yang mengetahui dan melihatnya saat kerja. Dan yang lebih tepatnya Ian tidak ingin diganggu. Karena pekerjaan Ian harus benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh. Tentu saja bukan perkara mudah untuk menerobos dan membocorkan dokumen rahasia suatu perusahaan terlebih lagi jika perusahaan itu ada sangkut pautnya dengan dunia bawah. Seperti Fadil ini. Namun walaupun begitu bukan berarti Ian kesulitan ataupun tidak bisa. Hanya saja Ian harus berhati-hati dan benar-benar fokus agar Ian tidak meninggalkan jejak sekecil apapun. Keesokan harinya Tasya bangun lebih awal dari Arya. Dia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Tak butuh waktu lama setelah sekitar 15 menit Tasya pun keluar dari kamar mandi sudah dengan mengenakan pakaian santainya. Tasya bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Walau ada asisten rumah tangga tapi Tasya akan tetap masak sendiri kalau Arya datang berkunjung ke Paris. Tasya kini sangat pandai memasak bahkan masakannya jauh lebih enak dari masakan Arya. Karena Tasya terus berusaha dan belajar sehingga Tasya bisa melakukannya. Setelah menyiapkan makanan Tasya pun kembali ke kamarnya untuk membangunkan Arya. "Hai tampan, sampai kapan kamu akan tertidur?" ucap Tasya yang ini duduk di tepi tempat tidur tepatnya di samping Arya. Ucap Arya yang menggeliat. "Bangunlah Arya. Aku sudah memasak makanan kesukaanmu," ucap Tasya. Baiklah," jawab Arya. Setelah itu Tasya pun bangkit dari duduknya dan hendak berjalan untuk membangunkan Ian. Namun sebelum Tasya melangkah Arya menarik tangan Tasya sehingga Tasya pun langsung berbalik. "Cup," Arya mencium bibir Tasya. Dan Tasya pun terdiam dan mengkerenyitkan alisnya. "Morning kiss honey," ucap Arya yang tersenyum manis pada Tasya. "Cup," dan secara tiba-tiba Tasya pun mencium bibir Arya. Bukan hanya itu Tasya juga menggigit manja bibir Arya. Setelah itu Tasya pun mengedipkan sebelah matanya pada Arya. Arya yang diperlakukan seperti itu pun merasa tergoda dan ingin meminta lebih dari Tasya. Namun saat Arya akan memeluk Tasya, Tasya pun langsung bangkit dan menghindar dari Arya. "Hei sayang, berani-beraninya kamu menggodaku di pagi hari," ucap Arya. "Hehehe wiye. Siapa suruh kamu menggodaku lebih dulu?" jawab Tasya sambil menjulurkan lidahnya meledek Arya. "Awas kamu ya," ucap Arya yang akan mengejar Tasya. Namun Tasya sudah lebih dulu kabur keluar kamar. "Sayang, cepat mandi lalu turun untuk sarapan bersama," teriak Tasya dari luar kamar. "Dasar," ucap Arya yang menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Tasya yang sudah mulai berani menunjukkan kepercayaan dirinya. Setelah membangunkan Arya, Tasya pun berjalan menuju kamar Ian untuk membangunkannya. "Tok, tok, tok. Ian, bangunanlah, ayo kita sarapan bersama," panggil Tasya sambil mengetuk pintu kamar Ian. "Tok, tok, tok. Ian, kamu dengar tidak?" ucap Tasya sambil mengetuk pintu kamar Ian kembali karena Tasya tidak kunjung mendapat jawaban dari Ian. Iya kak. Ian dengar kok," jawab Ian. "Baiklah. Jangan terlalu lama ya. Atau nanti Arya akan marah padamu," ucap Tasya. "Iya, aku mengerti," jawab Ian kembali.
Setelah mendapat jawaban dari Ian, Tasya pun pergi menuju meja makan untuk menyiapkan air minum untuk mereka. Tak lama Arya pun turun dan menghampiri Tasya di meja makan. "Hai sayang," ucap Arya yang menghampiri Tasya dan mencium pipi Tasya. Dan Tasya pun mencium pipi Arya kembali. "Di mana Ian? Apa kamu sudah memanggilnya?" sambung Arya yang bertanya pada Tasya. "Ya, aku sudah memanggilnya tadi. Mungkin sebentar lagi dia akan turun," jawab Tasya yang tengah mengambil makanan untuk Arya. "Selamat pagi Kak," sapa Ian yang baru saja menuruni anak tangga. Dengan muka yang masih kusut dan matanya pun sedikit menghitam. Karena Ian semalam tidak tidur dan Ian baru bisa tidur tadi pagi, namun Tasya malah datang dan memintanya untuk sarapan bersama. Karena Ian yang masih mengantuk, jadi Ian pun tidak hati-hati hingga dia tersandung oleh kakinya sendiri. "Bruk, oh," pekik Ian yang merasa kesakitan karena terjatuh. Sedangkan Arya dan Tasya hanya tertawa. "Ah, kalian jahat bukan ya, menolongku malah mentertawakanku," ucap Ian yang merengek manja dengan masih berbaring di lantai karena Ian merasa sungkan untuk bangun kembali. Tasya pun akhirnya mendekat pada Ian dan membantu Ian untuk berdiri kembali dan berjalan menuju meja makan. "Apa kamu tidak tidur Ian?" tanya Tasya dan Ian pun hanya mengangguk dengan ekspresi wajahnya yang seperti anak kecil. "Ya sudah, kamu sarapan dulu saja. Setelah itu kamu bisa pergi tidur kembali," ucap Arya yang kini sudah mulai makan. Tanpa menjawab Arya, Ian pun menyantap makanan yang sudah diambilkan oleh Tasya untuknya. Ian menyantap makanannya dengan setengah sadar. Karena Ian sudah tidak kuat lagi dengan rasa kantuknya itu. Sampai-sampai tidak sadar Ian pun tertidur sambil mulutnya yang terus mengunyah makanan yang tadi dia suapkan dengan perlahan. Arya maupun Tasya hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ian. Dan mereka pun membiarkan Ian seperti itu karena mereka melihat wajah Ian yang sudah sangat kelelahan. "Sepertinya dia sangat kelelahan," ucap Tasya. "Ya, sepertinya begitu. Mungkin dia mengerjakannya tugasnya semalaman," ucap Arya. "Memang tugasnya tidak bisa dilanjut keesokan hari sampai-sampai dia tidak bisa tidur dulu," ucap Tasya. "Ian tidak pernah melakukan pekerjaannya setengah-setengah. Jadi sekalinya dia mengerjakan tugasnya maka dia akan mengerjakannya sampai selesai. Setelah itu baru dia akan beristirahat," jelas Arya dan Tasya pun hanya mengangguk. Setelah selesai sarapan Arya pun langsung membawa Ian kembali ke kamarnya. Arya membaringkan Ian di tempat tidurnya. Arya pun berjalan menuju meja kerja Ian dan melihat hasil pekerjaan Ian semalaman. Dan Arya pun tersenyum saat melihat hasil pekerjaan Ian yang sangat memuaskan. Arya langsung mengirim hasil pekerjaan Ian pada Vian. Agar Vian bisa langsung menjual bocoran dokumen rahasia perusahaan Fadil pada perusahaan lain yang berada di London yang kini tengah bersaing dengan perusahaan Fadil. Setelah itu Arya bersandar di kursi sambil tersenyum licik. "Heh, dasar bodoh, berani-beraninya mencari masalah denganku. Kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan perusahaan kecil seperti itu? Kalau kamu tidak bekerja sama dengan dunia bawah, perusahaan kamu itu hanyalah sampah," ucap Arya. Ya, Arya adalah orang yang benar-benar tidak bisa disinggung. Arya jauh lebih cerdik dan licik, terlebih lagi kemampuan Arya memang lebih unggul dari orang tuanya. Arya memiliki kemampuan seperti Faris. Arya mampu mengendalikan perekonomian dunia dengan mudah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan dunia bawah sekalipun. Sedangkan di tempat lain Fadil yang masih terlelap dalam tidurnya pun dibangunkan karena telepon genggamnya terus berdering. "Halo," ucap Fadil yang mengangkat telepon genggamnya. "Apa?" tanya Fadil yang mendengar ucapan dari orang kepercayaan di London. "Apa yang kamu katakan?" "Jangan bercanda," ucap Fadil dengan nada tingginya. "Tidak Tuan. Aku tidak bercanda, semuanya benar Tuan. Ada yang menerobos keamanan perusahaan dan membocorkan dokumen rahasia kita. Sehingga mempengaruhi perubahan kita. Dan perusahaan kita mengalami penurunan yang sangat drastis," jelas orang kepercayaan Fadil yang kini tengah menangani masalah pembocoran perusahaan Fadil yang disebabkan oleh Ian. "Cepat cari tahu siapa yang melakukannya dan segera urus orang itu," perintah Fadil. "Itu masalahnya Tuan. Aku sudah mencari tahu namun tidak bisa melacaknya kembali. Bahkan aku sudah meminta orang-orang yang ahli dalam hal ini tapi tidak ada yang bisa melacaknya. Karena sepertinya orang yang melakukan penerobosan ini benar-benar lihai," jawab Nandan orang kepercayaan Fadil. "Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang juga,"
Ucap Fadil yang langsung menutup teleponnya. Ah, teriak Fadil yang sudah benar-benar emosi. Kurang ajar. Siapa yang berani-beraninya menantangku? Benar-benar sial. Tasya sampai saat ini masih belum ditemukan dan sekarang ada yang menyerang perusahaan. Aku tidak bisa tinggal diam. Perusahaanku tidak boleh hancur. Kalau sampai itu terjadi aku tidak akan bisa memiliki Tasya selamanya. Ucap Fadil. Fadil pun langsung bangkit dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke London.